aku juga akan membawakan sebuah cerita baru, judulnya Motor Impian dan Surat Cinta dari Ibu Kos. Nah, ini menceritakan seorang mahasiswa abadi bernama Ardi. Dia ini punya motor kesayangan Ninja 250, warnanya merah. Ya bekas sih emang, tapi ini motor kesayangannya. Dan dia ini ngekos ya tentunya. Dia ngekos di Yogyakarta. Dia karena lagi kuliah ya kan. Tapi ya emang mahasiswa semester 10 itu ya tentu dia tetap butuh uang jajan ya kan. Dia nih banyak utang. Dia banyak utang termasuk kepada ibu kosnya, seorang janda yang stylish berumur 40 tahun bernama Ibu Tini. Ibu Tini ini aku udah bilang di awal, dia ini janda, dia stylish dengan kalung emasnya gitu ya kan. Dan dia juga ngutang ke Bu Tini ini 15 juta. Dengan apa? Dengan janji palsu, dengan merayu-rayu kayak gitu. Dia janji pengen jadi ini tukang ngecat, tukang bersih kayak gitulah. Tapi ya nggak dibayar, dia dapat pemasukan dari mana gitu kan. Nah akhirnya dia ini sampai dikasih surat cinta. Enggak. Surat ya emang agak kreatif lah ibu kos ini untuk menagih uangnya kepada si Ardi ini ya. Dia bikin surat gitu warna pink, ada bunga-bunganya, sekalian ditulis mohon selesaikan tanggunganmu, tulisannya begitu. Sampai akhirnya Ardi ini dia nggak berani keluar kamar. Dia 3 hari dia hanya makan mie aja, dia bikinnya di kamar. Lalu ketika dia mau nyelinap ke belakang ke kamar mandi, ternyata dia di sana ada ibu kos yang udah nungguin dia gitu ya kan. Udah 3 bulan kamu ya. Kamu bilang besok sampai kapan, kata dia begitu. Kalau kamu mau aku bisa kasih diskon ini ke kamu. Tapi kamu jadi tukang kebun saya seumur hidup. Hah? Kok tukang kebun, Bu? Plus suami saya. Hah? Suami? Tukang kebun? Apa ini? Akhirnya dengan banyak tipu daya dari Bu Tini, akhirnya Ardi pun mengiyakan. Dia menandatangani, susah banget ya Allah, menandatangani perjanjian itu. Dan singkat cerita akhirnya dia mau menikah dengan Bu Tini. Dan daripada motornya disita ya kan, dia kayak aku gak mau kehilangan motorku, dia begitu kan. Nah akhirnya singkat cerita kan mereka menikah dengan usia yang terpaut jauh, dihadiri dengan para tetangga, dihadiri dengan para penghuni kos yang lain yang menatap kayak apaan sih kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah ya, kayak udah bodo amat lah, daripada motorku hilang, ya mending aku nikah aja, udah nggak apa-apa deh gitu. Dia menikah dengan terpaksa. Lalu akhirnya si Ari ini bilang, saya mau tetap ada bimbingan skripsi, saya ingin kuliah saya cepat selesai. Dia bilang begitu kepada istrinya, kepada Bu Tini. Ya udah deh, tapi dengan syarat kamu harus membantu saya mengelola kos ini. Kamu menjadi semuanya deh. Intinya kayak dari satpam, iya, jadi tukang kebun, iya, jadi tukang promosi, iya, semuanya deh pokoknya harus dikerjain begitu ya. Dan plus kuliah juga, penyelesaian skripsinya juga. Lalu akhirnya Ardi ini datanglah dia ke kampus untuk bimbingan, dan di notis nih sama dosennya, Dokter Karina. Dia berumur 30-an akhir. Wah, cincinnya baru ya, Ardi. Wah, selamat ya, kamu sudah menikah ya, kata dia begitu. Saya menikah demi melunasi hutang motor saya, Bu, kata dia begitu. Hah? Kok bisa? Aneh, katanya. Tetapi si suami juragan ini ya kan, dengan gengsinya yang tinggi, dia merasa sudah bisa menaklukkan Bu Tini, dia juga ingin menaklukkan dokter kan. Nah, dia mikirnya Tini adalah kontrakannya dan dokter Karina adalah mimpinya.
dasar ya. Dia emang agak licik gitu. Nah, setiap malam mereka bahas ini adalah untuk bisnis development untuk kos-kosan ini. Ini harus bagaimana, mau kita kasih apa, kita akan naikkan harganya sebanyak 5%. Nah, tentu saja ini langsung dikonfront nih sama si suami kecilnya ini. Enggak, ini pasti enggak bisa kalau 5%. Kita kalau misalnya mau naik ya, itu kita juga harus ngasih fasilitas yang sebenarnya itu nggak perlu bayar gitu, tapi akhirnya mereka harus terpaksa untuk membayar kayak gitu. Sebenarnya oke juga gitu otaknya dia ya kan. Akhirnya dia bikinlah si rencana-rencana nih sama istrinya. Banyak nih rencana-rencananya, apa ya gitu kan. Lalu di pagi harinya seperti biasa Ardi tetap ke kampus. Waktu dia ke kampus, dia nih ketemu lagi sama dokter Karina nih. Tiba-tiba, sini saya bawa ini bukunya. Tadi begitu kan. Oh iya oke, hai terima kasih, kata dia begitu. Dibawain kan, ngobrol lah mereka, ngobrol ya kan. Gimana Ardi itu usaha kamu, bisnis kamu katanya gitu. Ardi terbawa pesona terus nih sama gurunya, sampai akhirnya gurunya ini mulai ada sedikit rasa terpesona ke Ardi. Dasar strategi flirting yang playboy. Nah, lalu ketika dia sudah pulang, dia nih ngobrol lagi nih sama si istrinya. Terus Ardi bilang, Bu, kita nggak usah naikin harga kos, tapi kita akan membuat jasa baru. WiFi bandwidth untuk gaming 75.000, bimbingan skripsi buat yang udah frustasi 50.000. Wah, ide bagus tuh. Si istrinya oke, mau setuju mereka. Akhirnya udah itu direalisasikan sama mereka dan rame. Lalu ketika dia ke kampus lagi nih, dia kan tetap masih seorang mahasiswa ya, dia ke kampus lagi, dia tanya nih sama guru dosen pembimbingnya nih, sama si dokter Karina, Bu, saya mau ganti judul skripsi, mau ganti apa? Aku baca ini agak boleh kaget, janji. Judul lama saya kan analisis konflik kepentingan di lingkungan pemuda. Dia mau ganti dampak ketertarikan emosional dosen pembimbing terhadap motivasi menyelesaikan skripsi mahasiswa, kata dia begitu. Kagetlah dokter Karina ya kan, maksud kamu apa, kata dia begitu. Kamu melecehkan saya, kamu kan sudah menikah, kata dia begitu. Kamu gila kamu ya. Terus Andi bilang, ini bacaan didasari riset, bukan dokter Karina, kata dia begitu. Apa maksudnya gitu? Kalau dengan dokter Karina saya dengan hati, dan saya yakin jika saya menikah dengan ibu, saya akan kumlot. Tuh dia begitu. Percaya? Aku sih enggak ya. Ketika dia udah pulang dari kampus nih, dia kaget nih, kok rame-rame di kosan, ada apa gitu kan. Ternyata sang istri alias Butini sudah meninggal dunia terkena serangan jantung karena habis minum kopi. Nih, dia habis minum kopi manis kan tuh, kena serangan jantung dia. Nah, akhirnya orang-orang datang ya kan, berbelasungkawa, termasuk dengan dokter Karina yang langsung memeluk Karina dan bilang, Ardi sayang, saya turut berduka. Dia begitu, sayang. Dan lalu mereka menepi nih, mereka ngobrol, dan ternyata usut punya usuti, ternyata ayah dari mendiang Butini ini adalah mantan suaminya si dokter Karina. Kan? Nyebelin banget nggak tuh? Nah, ya namanya juga orang meninggal ya kan, pasti akan mencari yang namanya harta waris
ya. Harta waris itu pasti akan dikejar-kejar, ya kan? Ardi yang merasa saya suami sahnya. Lalu muncullah anak dari Bu Tini, yaitu Risa. Dia bilang nggak bisa ya, ini punya saya, kata dia begitu. Semua ini hak saya, bukan hak kamu. 40 pintu kos akan dikuasai siapa? Risa kah? Ardi kah? Atau Dokter Karina yang akan mengejar haknya di masa lampau? Nah akhirnya kan ribut nih masalah waris-waris nih. Tapi kan tetap Ardi harus dapat harta gono gini ya kan. Akhirnya Ardi ini ditaruh nih di kamar nomor 40, paling deket sama tong sampah. Dan sementara kos-kosan itu dikelola oleh Risa, oleh anaknya Bu Tini gitu guys. Lalu dia udah pusing banget kan, dia pengen ini kos-kosan ini kembali menjadi miliknya. Dia ini akhirnya mencari inspirasi jauh ke Singapura. Dia ke Singapura, dia bertemu dengan Madam Lee, dia cerita-cerita, dia ngobrol, dia ngomong. Madam Lee ini punya 400 kamar. Awalnya dia udah mikir, apa 400 kamar ini aja kali ya buat gue ya? Tapi enggak, too much. Udahlah yang 40 aja. Akhirnya dia ingin kembalilah ke Indonesia dan berpikir untuk karena ini masalah hukum, sepertinya aku harus mencari orang yang masih berhubungan dengan kos-kosan ini, dengan hak waris ini. Akhirnya dia menghubungi salah satu sepupunya Bu Tini yang ada di kampung, namanya Mbak Ida. Dia ini polos guys. Ada apa nih dengan Mbak Ida kira-kira? Dan tapi jangan dilupakan ya sama si Dokter Karina ini, dia kan juga masih pengen nih untuk mengejar haknya di masa lampau ya kan. Dia ingin mengejar si kos-kosan itu juga. Jadi kos-kosan ini direbutin sama siapa? Risa, Ardi, dan Dokter Karina. Dokter Karina ini mengejar Ardi dengan alasan, kamu di mana sayang? Kamu khawatir. Padahal Dokter Karina ini ingin menguasai kos-kosan itu lagi, ya kan? Karena mantan suaminya adalah bapaknya si Bu Tini. Nah, dulu hidupnya dari mana? Dari kos-kosan itu juga. Nah, dia merasa ingin itu harus kembali ke tanganmu. Dia pikirkan begitu kan? Dia bilang nih ke si Ardi, kamu di mana? Aku kasih uang untuk kembali ya, aku belikan tiket ya, intinya kayak gitu. Dia mengejar gimana caranya tetap dapetin si Ardi ini guys, gitu. Akhirnya ya kan, singkat cerita dia pulang kan ke Indo dari Singapura nih, pulang ke Indo kan untuk menemui si Mbak Ida ini di kampung. Dan Mbak Ida ini orangnya polos guys, dia nggak tahu apa dan nggak mau tahu sebenarnya tentang urusan waris-warisan. Tapi karena pengaruhnya si Ardi ini dibilang karena tekanan dari Risa, karena Risa ingin menghabiskan dan berfoya-foya, bisa lah intinya untuk ngurusin si kos-kosan ini. Aku ingin kamu menikah denganku Mbak Ida, tetapi untuk mendapatkan aset ini lagi. Lah nanti ketika sudah selesai aku mendapatkan asetnya, kita bercerai dengan baik-baik. Dan ya sudah. Dan Mbak Ida ini dasarnya orang polos ya kan. Dan awalnya dia gak mau guys. Tapi triknya ada aja ya. Dia pura-pura setruk. Langsung begitu. Ngomongnya langsung susah. Dan di saat yang bersamaan akhirnya Mbak Ida kasihan. Ya udah, iya oke, iya nggak apa-apa, oke saya bantu, katanya begitu guys. Nah akhirnya Ardi ini udah nikah nih sama si Mbak Ida, dan kabar itu datanglah sampai ke telinga si Risa dan ke telinga Dokter Karina. Mereka kaget kayak, dasar licik gitu ya kan, ini menambah gejolak di antara mereka. Sampai akhirnya pada suatu hari ada undangan dari pengadilan untuk mengurus harta gono gini ini. Harta gono gini ini diurus di persidangan dan akhirnya ketok palu tok. Ardi dapat 10 pintu kamar kos dan 30 sisanya adalah untuk si Risa. Nah, dengan itu akhirnya dia tiba-tiba langsung jadi sembuh. Sehat. Dia berterima kasih dan ya udah gitu. Akhirnya dia menang untuk 10 kamar itu.
Nah, karena emang asalnya Ardi ini masih muda ya kan, dia hampir tiap minggu nih akhir pekan dia nih bikin acara barbeque sama para penghuni-penghuninya gitu kan. Kadang kasih klinik curhat skripsi gitu ya kan. Pokoknya asik gitu ya. 10 kamar ini dibandingkan 30 kamar yang lain. Dia seneng akhirnya sampai waiting list lah ini si kamarnya punyanya Ardi ini dibanding sama punyanya Risa yang lama-lama mulai kosong guys begitu. Nah Risa yang nggak terima nih kadang suka ini ngerusak tanamannya Ardi nih, dibuang pakai air deterjen begitu kan, mati ya lama-lama tanaman kan, mati tuh tanamannya si Ardi. Tapi Ardi lama-lama bilang, kamu daripada bikin hal-hal yang kayak gini, mending kamu fokus aja sama profitmu. Nih, mending pakai pupuk buat tanaman, dibagusin kosnya, begitu. Gimana daripada kayak gini terus? Kamu kan udah nolak aku dulu jadi partner bisnis. Gimana kalau aku dan kamu menikah dan kita merger properti katanya begitu ya kan. Tapi rayuannya kan karena sering berantem tuh akhirnya mereka kan emang deket ya kan lama-lama, dan ya si Risa menyetujui untuk merger bisnisnya. Risa menyetujui merger bisnis dan akhirnya mereka ini sebenarnya udah sepakat untuk menikah. Kita menikah untuk menguasai pasar pasar kos-kosan yang ada di Jogja ini, kata dia begitu. Iya oke, aku mengerti sayang, kata si Ardi begitu. Nah akhirnya ketika mereka mau menikah di pagi hari nih si Risa mau ngopi lagi nih kayak emaknya ya kan, kayak Butini dulu almarhum, ngopi serangan jantung juga gitu kan. Kaget Ardiana, kenapa? Nah ternyata emang itu adalah turunan. Tetapi ini menimbulkan beberapa gejolak ya kan, sampai akhirnya ada ini detektif datang ke situ guys. Ada detektif, terus detektifnya bilang kamu ditahan untuk tuduhan begini begitu kan, karena dulu sama Butini meninggal, lalu sama yang sekarang meninggalnya sama gitu yang habis minum kopi terus meninggal serangan jantung begitu. Tapi ketika dia berada di sel, dia dibantuin dengan dokter Karina nih yang ngasih support pengacara, bukti-bukti, sampai akhirnya Ardi ini bisa dibebasin guys. Ketika Ardi dibebasin, akhirnya mereka menikah juga. Jadi akhirnya Ardi menikah dengan dokter Karina dan kos-kosan itu akhirnya resmi menjadi milik Ardi ya kan. Nah akhirnya mereka berdua mengelola kos-kosan itu bersama, dan tentunya Ardi juga menyelesaikan skripsinya dengan sebuah ancaman dari sang istri dan bilang, kalau ini nggak selesai, tarif kos untuk kamu akan aku naikkan, katanya begitu. Oke, ini ending dari cerita ini ya guys, bye bye.